Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli para sekolah, dewan guru yang senantiasa dimuliakan Allah dan dirahmati, komite dan ayah bunda juga yang senantiasa dimuliakan Allah dan dirahmati. Sehat ayah bunda? Jadi alhamdulillah kalau saya kan tidak usah perkenalan ya. Saya malah mau izin mohon kesabarannya karena ayah bunda melihat saya sepertinya bosan. Di usia 4 tahun anak-anak itu senangnya kalau gurunya ngajar 5 menit ngedengerin, 10 menitnya ngomong sendiri. Jadi kalau ada orang dewasa, ada orang berbicara ngomong sendiri, berarti gagal di usia 4 tahun. Ya. Jadi gak usahain begitu sebenarnya. Maaf ya bercanda, tapi benar juga sih. Kita ini serinya ya bunda, karena hari ini kita akan bahas tentang perundungan atau bullying. Bagaimana kerjasamanya antara sekolah dan orang tua. Ada yang bahkan semua sekarang itu digoncang, katanya dosa, 3 dosa pendidikan, ada 3, ada perundungan, ada kekerasan seksual, ada intoleransi, betul ya? Pertanyaannya adalah, bully sendiri itu ayah bunda sudah sama standarnya atau belum? Belum. Bully itu apa ya? Kekerasan. Kalau kekerasan itu apa? Bully. Balik deh. Nih, yuk kita standarkan sama-sama. Jadi sekarang itu ada batasan. Bully itu kan perilaku atau apa namanya ya? Perilaku agresif yang menyebabkan tidak nyaman orang lain, tapi clue-nya apa? Terus-menerus dan tidak imbang. Sekali lagi, ya kan, perilaku agresif, tindakan agresif yang tidak seimbang dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau 2 ke 3 kali masuknya terus-menerus sebenarnya, tapi tidak imbang. Kalau imbang namanya kekerasan. Misalkan ayah berantem sama istri, berarti kekerasan. Putra ayah berantem sama temennya, pukul-pukulan, kekerasan. Tapi bukan bullying. Tapi rata-rata di rumah atau di sekolah yang paling banyak terjadi bullying. Halo? Di rumah atau di sekolah yang paling banyak terjadi bullying? Halo? Ya. Sudah, tolong dicatat. Di rumah. Masa sih Pak banyak terjadi bullying di rumah? Boleh dicek. Apa tadi clue bully? Tidak imbang dan terus. Pernah nggak yang duduk di sini itu 1 minggu tidak mengkritik anaknya? Nih Bang, mohon maaf nih, tiap hari atau sebulan sekali kritiknya? Kalau anaknya menjawab, semakin keras kritiknya atau bundanya baru sadar? Mohon maaf ya, kita ini gemor-gemor, bully, jangan-jangan anak-anak itu ngebully di kelas itu pelampiasan. Kenapa? Karena di rumah nggak mampu menjawab. Dikala menjawab habis dia. Halo. Bangun subuh. Dibully nggak kira-kira? Dia udah bangun, buruan. Dia 5:30 masih lama, astagfirullahaladzim, kamu tuh udah kelas 6. Misalkan, ya, anaknya baru tidur, dia pusing bu. Dia duduk dulu gini ya kan, buka mata sama kita, astagfirullahaladzim. Dibully nggak?
kita kebanyakan dibully verbal. Kalau anak menjawab, mama teh cerewet, sebenarnya itu masuk kekerasan psikis karena dia dijawab. Tapi masalahnya setelah dia menjawab tambah habis. Astagfirullah, orang tua jawab, awas ya kamu ya. Gak usah tak kasih uang saku. Betul gak sih? Anak gak mau mandi, habis sama ibu. Anak pulang sekolah, kaos kakinya hilang, habis sama ibu. Tapi enggak di sekolah alam. Nah ya di sini ada tuh sama Pak. Kita beberapa bulan yang lalu sudah bicara tentang perkembangan anak dan menurut saya ayah bunda itu udah khatam. Apalagi Pak Sam khatam banget. Pak saya. Oh, anak kelas 3, anak kelas 4, anak kelas 5, anak kelas 6 itu periodenya fasenya seperti apa? Saya kira ayah bunda itu sudah sangat hafal. Tapi kenapa di periode yang luar biasa ini kadang-kadang kita ini berlebihan mengkritiknya? Dengan asumsi, dengan alasan kamu tuh udah kelas 4, udah akhir balik. Astagfirullah, istighfar 500. Kenapa di Sukabumi kemarin ada yang sampai cedera otak, ada yang sampai pendarahan otak karena dibully kelas 2? Kenapa di Indramayu ada anak dibully, dibuka bajunya, kemudian dikelilingi, ditendangin sama teman-temannya? Kenapa di Bogor, kenapa di Gresik? Mohon maaf, kalau bunda cek semuanya karena dia tidak pernah bicara sama kedua orang tuanya. Terus banget saya. Jarang bicara, kenapa saya diginiin. Jadi kalau mereka sudah menahan sesuatu, kemudian lewat 1 hari, lewat 2 hari, lebih dari 3 kali, maka muncul permasalahan psikis. Tapi kalau mereka habis digituin terus ngomong sama orang tuanya, selesai. Yang menjadi masalah kalau kita bicara tentang kasus bully, tentang kekerasan seksual, tentang maaf ya, intoleransi, awalnya tolong ibunya nyaman dulu. Pertanyaan saya, putra putri nyaman? Iya. Yang kelas 6 itu kalau pulang dari sini ke kamar atau ngobrol? Alhamdulillah ya, nyaman di kamar. Dan yang kedua, putra ayah yang kelas 5 itu kalau pergi sama bundanya masih senang atau sudah agak cemberut? Jujur ya. Putra ayah kalau yang kelas 5 SD kalau pergi sama ayah kelihatan gembira atau agak terpaksa. Bahkan pulang kampung aja naik mobil cemberut lah di belakang. Betul nggak? Pertanyaan saya yang ketiga, putra ayah, putra bunda yang kelas 4 itu lebih percaya bunda atau temannya? Baik, kenapa batasannya 4? Kelas 3 itu dia sudah mulai ayah, bunda, baru teman. Kalau kelas 4 mereka sudah mempercayai temannya, mereka sedang belajar untuk bagaimana dirinya dihargai sama temannya. Kalau dirinya berbeda maka dibilang cupu. Jadi kasus-kasus bully rata-rata karena diajak. Tapi yang mengerikan itu yang diajak itu. Karena para saksi, para pembuli itu yang tadinya nggak ikut apa-apa, kemudian dia ikut beserta, maka dia akan cenderung meniru bila dirinya mendapatkan tekanan dari orang lain. Kenapa ada anak yang mencoba ikut membuli, dia diem? Karena kalau nanti dia bicara dengan orang tuanya habis sama kita. Sehingga dia kalau dia ikut, namanya ngasih jempol, keren banget, kamu tuh hebat. Makanya kemarin saya sampaikan bunda, anak-anak yang suka main petasan melempar rumah orang, insya Allah kelas 4 dan kelas 5. So bentar lagi kan Ramadan, cek baik yang suka main petasan, melempar rumah orang, lari, itu kelas berapa? Dan kenapa? Temennya tersinggung, wih keren. Kira-kira kalau sama ayahnya dia main habis ya. Ya, Bu. Oh, jadi fase ini penting banget karena penanganannya, pendekatannya, pendampingannya
pendampingannya nanti tolong sesuaikan dengan fasenya. Kalau kita tidak perhatikan fasenya, dianggap general sama, maka nanti kita akan apa? Sesuatu yang baik diterimanya negatif. Oke ya, ya bunda ya. Jadi bully itu sekarang sepakat ya, terus menerus dan tidak hina. Jadi kalau ada suami yang cemberut terus dan menerus, maka membuli istrinya. Kalau bunda yang tiap hari suaminya baru pulang terus, berarti bunda membuli suaminya. Korban bully itu nggak gitu. Jadi karena bully ini akhir-akhir 10 tahun terakhir ini luar biasa, sehingga orang tua kadang-kadang menjadi sangat ketakutan. Padahal bully itu ada standarnya tuh, ada bully yang sifatnya sudah kategori berat, ada bully yang sebenarnya masih bisa ditoleransi. Contohnya ayah, dulu suka dibully waktu di masjid kan. Waktu sholat sarungnya dipelosotin itu bully. Tapi biasa aja wajarnya. Sekarang juga hidup ya kan. Itu bully. Kalau kata bully ya, tetapi sebenarnya itu bully yang tidak mesti harus terlalu dipikirkan. Hari ini karena kasusnya itu semua televisi, semua media sosial itu muncul, maka kita menjadi ketakutan yang luar biasa. Sehingga sesuatu itu sebenarnya tidak terlalu berat, tapi karena kekhawatiran kita tinggi itu menjadi begitu berat. Halo bunda, betul kan? Saya mau tanya, bunda sama ayah sekarang khawatir atau nggak khawatir sama anaknya? Khawatirnya kenapa? Korban bully bukan khawatir pembulinya. Di Saka pernah ada bully kan? Boleh. Siapa yang bisa sampaikan di Saka itu ada korban, pernah ada kasus bully? Nanti dicatat ya teh, ya dikasih dompres umroh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semuanya ngaku kalau pergi umroh. Enggak, mau saya gini, kadang-kadang bunda merasa anaknya pernah dibully tapi bunda diem, malah ngomong ke sebelahnya, jangan disangka ya, jangan disangka ya, tobat disangka, tobat disangka. Besok setelah lulus nggak usah SMP sangka, banget namanya itu. Pendidikan itu berjenjang, ya. Jadi bunda kalau misalkan masalahnya di sini, ya tolong sampai 9 tahun. Pemiku di endorse oh. Jadi kalau sudah 6 tahun ya tambah 3 tahun. Kenapa? Kerjasama. Kerjasama itu apa sih? Halo. Beberapa orang atau 2 orang lebih, ya kan, yang satu visi, satu kemauan untuk mencapai kepentingan tujuan bersama, itu kerjasama. Berarti kalau kerjasama cuma 5 tahun, 6 tahun gimana? Saya rasa kalau saya dulu waktu SD ketemu ibu-ibu, waktu SMP nggak ada yang lucu lagi. Pada kemana sih daftarnya untuk tahun depan? Pak boarding, anak saya tak boarding. Pertanyaannya di boarding sama di sekolah itu lebih banyak bully mana? Ayo. Kok tahu? Tanya Ustaz Ajis. Banyak di boarding dulu. Iya, dibully. Jadinya kuatnya begini. Jadi kesana-sana ya. Sungguh ini bukan apa-apa. Jadi kalau kita mau fokus pada perkembangan, tolong 9 tahun dijaga ya bunda ya. Silakan bunda nanti kalau sudah 9 tahun ayah mau kemana sih? Pak anak saya bosan Pak di Saka, mau sekolah di India pun. Mau belajar apa? Belajar kaki lima. Silakan. Kan keren-keren kalau India. Tapi 9 tahun dikuatin ya Bu. Kenapa? Karena nanti dikala anak-anak sudah usia 11, 12, 13 sudah lewat akil balik, maka dia sudah menjadi jati dirinya. Secara fitrah seksual 0-2 tahun dengan ibunya, 2-6 tahun dengan kedua orang tuanya, 6 sampai usia 11 tahun
harus dekat sama satu gendernya. Nanti baru usia 11 sampai 14 lintas gender. Hari ini banyak laki-laki yang dibully sama temennya karena tidak dikira laki-laki. Banyak perempuan yang tidak bangga dengan perempuannya karena dirinya tidak bangga dengan jati dirinya. Kenapa? Karena role model yang dimunculkan dia tidak mendapatkannya. Hanya untuk menghindari hal itu saat ini mereka yang laki-laki tidak bangga dengan laki-lakinya, mereka memperbaiki fisiknya. Ayah kalau suka lihat YouTube, mereka yang sispek saat ini tuh menggemaskan dan agak mencurigakan. Yang gendut, insya Allah laki-laki. Makanya saya gendut ya, biar laki-laki banget. Yang kayak gini harus bertanya. Asal belum nikah kan? Paham ya? Laki-laki begini jelasnya. Bully dong, apa itu bully dong. Jadi gimana? Ya balik lagi ke bully ya, jangan ke perut lagi, malu sih. Di Saka ada pernah nggak kasus bully? Contohnya apa? Anak-anak lagi di sini tuh biasanya suka ngatain orang tua, biasanya gitu Pak. Baik. Mego gitu ya. Anak saya di sini misalkan. Itu masuk bully tidak? Kelas 4 banget ini mah. S4 sekali. Iya, Pak. Soalnya mau membalas dikasih tahu sama orang tuanya. Kamu kalau orang tua kamu dikatain, kamu jangan ikut ngatain. Karena nanti orang tua kamu diolok-olok, dosa kata orang tuanya. Itu orang tua soleh kayak yang di sini tuh. Kalau yang di sana balas. Mego ajis. Paham ya? Jadi mereka yang mengolok-olok namanya karena memang nggak tahu, nggak pernah diberikan pijakan. Sehingga kalau reaksinya negatif, maka dia akan semakin mengolok-olok namanya. Jadi tergantung reaksi ya. Ayo Bunda, saya coba menanyakan kasus yang di Saka ini supaya kita ini bisa tenang. Misalkan ada orang panggil nego, anak kita kalau bagi orang tuanya pasti marah. Yang pertama, harusnya alhamdulillah putra bunda masih cinta sama orang tua. Betul kan? Kalau anak kita dipanggil nama orang tuanya nggak marah, harusnya kita mulai istighfar. Jangan-jangan anak siapa itu? Itu kan? Yang kedua, mereka yang kuat menahan bukan semuanya anak yang lemah, tidak. Tapi mereka nggak mau kalau dia membalas nama orang tuanya dipanggil, maka dia secara otomatis merendahkan orang tuanya sendiri. Berpotensi temannya untuk semakin merendahkan orang tuanya. Jadi ada perlakuan yang beda untuk yang memanggil nama orang tuanya. Dan bila anak ini dipanggil orang tuanya kemudian mendekat, maaf ya, bolehlah bercanda. Nyaman banget kalau orang tua saya dipanggil. Maaf ya, selesai. Ngapain sih? Mego. Panggil B, bego. Anak itu kita kalau mendapatkan itu tolong dibangun, dikasih pemahaman, jangan langsung kitanya emosional. Nanti kalau terjadi kayak gitu, edukasinya di sekolah dan di rumah. Di rumah dengan di sekolah beda. Kalau di rumah yang diedukasi anak sendiri dengan apa? Dengan merubah pola pikir. Kalau di sekolah menjadikan alasan kenapa tidak boleh bercanda menggunakan kedua orang tuanya. Ini salah satu bentuk kerjasama. Iya Pak, ini biasa ya. Cuman memang anak-anak itu tidak biasa diedukasi secara komprehensif. Hari kemarin saya sampaikan juga di tempat ini bahwa kenapa anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu lisannya kotor. Yang di hutannya pada keluar ke kota.
yang berkaki 4 pada masuk sekolah dan masuk rumah. Pernah masuk kemasukan? Yang paling banyak itu di lapangan bola. Lapangan bola, lapangan badminton, futsal. Nendang nggak masuk, angin. Langsung gitu Pak. Keluar binatangnya yang keempat. Nyemes, net, tapi di Kerawang nggak pada pisahkan. Wajar nggak wajar? Kenapa orang bermain itu dia tidak mampu mengkontrol dirinya? Semua manusia yang sedang bermain itu dia kurang mampu mengkontrol dirinya. Makanya kuda hutang juga nggak ingat kalau sedang bermain. Betul kan? Suka main futsal, suka main apa gitu? Apalagi menahan ucapan. Jadi kalau ngomongnya pas bermain itu normal. Jangankan anak kita saja. Jangankan bermain, kalau ayah sudah reuni sama teman SMP, usia ayah kayaknya 10 tahun lebih muda, lupa sama kopiahnya, lupa sama jenggotnya. Betul nggak sih Pak? Saya gitu, kalau ayah mah nggak, Saka beda. Oke, next ya, kita coba lanjutkan saja daripada kemana-mana. Baik, ini kasusnya tahun 2020, berpotensi saja ini sebenarnya ya. Jadi dua kata KPAI ya, 2.133 kasus pengaduan tahun 2021, 20% laki-laki, 25% perempuan mengaku pernah mengalami jenis kekerasan. Ingat ya, kekerasan, bukan bully ya. 34,51 peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami kekerasan seksual. 26,9% peserta didik 1 dari 4 berpotensi mengalami hubungan fisik. 36,31 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan. Sekali lagi, ini berpotensi. Kenapa ini berpotensi? Karena hari ini role model dari anak-anak kita itu begitu banyak. Bukan saja kedua orang tuanya, tapi di media. Hari ini bahkan film-film yang muncul di televisi, ayah bunda boleh cek mana yang bermanfaat. Kalau perlu televisi dibuka dari jam 4:30 pagi. Masya Allah. Terima kasih ya, syukur. Ini ada apanya kalau dibuka Pak? Hari ini anak-anak itu dari pagi sampai pagi lagi itu mendapatkan stimulan negatif semuanya Pak. Pagi-pagi dia berita debat, begini itu nggak sih? Sebelum kapan turun, kapan naik, bahkan Pak luar biasa. Filmnya sekarang luar biasa. Jadi kalau sekarang ada air, malah dibuat tontonan. Karena like-nya banyak, konten, dan itu yang dilihat anak-anak kita setiap saat. Maksud saya, berpotensi betul anak-anak itu mengikuti apa yang dia lihat. Kenapa? Tadi Bu, apalagi kelas 3, kelas 4, kelas 5. Anak kelas 3 fasenya imajiner, masih ingat ya? Mereka kalau ada stimulus minta banget sesuatu detail, pengen mencari tahu lebih jauh kenapa ini terjadi. Kelas 4 fase kematangan sosial kedua, di mana mereka sangat butuh bagaimana dirinya dihargai oleh temannya. Kelas 5 fase pemberontak, di mana dia akan selalu mencari cara kalau ada halangan, di mana dia mau sikapinya supaya saya bisa menentang aturan. Itu di kelas 5. Kelas 6 fasenya naif, di mana anak-anak kelas 6 itu mereka sedang stres
mengelola dirinya karena mereka remaja awal. Tapi mereka juga harus belajar bagaimana kalau saya harus menghadapi masalah dari luar dan dari dalam dirinya. Juga ayah, ada anak kelas 6? Ini baik. Anak kelas 6 itu bagi yang akhwat, dia sudah tidak percaya dengan dirinya, tapi kepengen dirinya dianggap keren sama orang lain. Maka salah satu cirinya, skincare mamahnya mulai dipakai, baju mamahnya mulai dipakai, gaya mamahnya mau diikuti. Kenapa? Karena dia menganggap orang yang paling keren bisa dicontoh adalah ibunya. Anak kelas 6 kalau ada masalah, dia tidak langsung bicara sama kedua orang tuanya, tapi dia langsung tidur dulu masuk kamar. Maka bunda ayah yang punya anak kelas 6 kadang-kadang kalau dia punya masalah, dia pulang itu langsung masuk kamar dan ditutup. Belum sempat buka baju, tidak sempat ganti baju, tapi tidur. Yang terjadi karena kita tidak tahu, sementara dia nauzubillah ada sedikit kekerasan psikis di sekolah. Kemudian dia nyampe rumah, saking pusingnya dia mencoba menyelesaikan sendiri, tapi sama kita malah beristighfar. Kamu tuh kebiasaan kalau masuk rumah ngobrol atuh, nggak mandi langsung tidur. Ya Allah, kamu teh, ibu, gara-gara sekolah disangka, dimarahin, disangka. Betul Bu? Kalau kita nggak tahu, maka yang membuat dia stres setelah ada masalah siapa? Kita. Nanti kalau anaknya 2 hari nggak masuk, 3 hari nggak masuk, baru emang anak saya ada apa ya Pak? Sudah 3 hari nggak mau masuk. Ternyata dia suka sama gurunya. Plot twist. Coba. Gimana caranya itu ngomong? Lah itu ya Allah. Wajar kelas 6. Jangan bayangin kelas 3. Kelas 6. Mereka sudah mulai menyukai orang lain, mereka sudah mulai tertarik, tapi mereka kalau ngomong teh takut. Sekali dia ngomong, dibully sama kita. Ingat dulunya, bully itu terus-menerus dan tidak. Ya Allah, Samsul udah punya anak 2. Jangan disukai, kesenangan dia nanti. Oh, ini maaf ya Pak. Ya kalau ada Pak Hasan teh, bro, giwe saya teh. Gitu. Next deh. Saya. Ya langsung aja ya. Dampak perburukan, Bapak Ibu Ayah Bunda sudah pasti paham dan hafal akan menurunkan prestasi akademisnya, kemudian tingkat kehadiran, turunnya minat belajar, sulit fokus dan keluar dari aktivitas biasa. Bila ciri-ciri ini ada, tolong sudah mulai ada komunikasi yang baik. Jadi jangan pokoknya kalau muncul kok dia turun prestasinya, sementara kegiatan di rumahnya dia tidak terlalu ada bermasalah. Kemudian, kok dia sekarang setiap seminggu sekali dia izin, alasannya sakit, tapi kalau sudah jam 9 dia senyum, mau berangkat badannya katanya panas, jam 9:30 dia makannya nambah. Berarti sudah mulai ada apa ini anaknya. Kemudian sosial, tidak percaya diri, sulit bercanda, sedikit teman, menarik diri, bahasa tubuh lemah, dan sering diejek. Dampak sosialnya begini. Ayah bunda yang baik, kemarin juga saya sampaikan bahwa tingkat percaya atau tidak pede, meningkatkan kepercayaan diri itu jalan pintasnya ada. Apa jalan pintasnya supaya anak-anak pede dan terbuka? Ada waktu dan dekat sama ayahnya, itu jalan pintas. Ini ayah-ayah yang datang hari ini, insya Allah anaknya pede dan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian. Kenapa?
laki-laki itu tidak terlalu reaktif dan ekspresif. Kalau ada masalah, diam dulu. Enggak kayak mama. Baru masuk rumah nangis, astagfirullah, ya Allah, tambah stres. Ini kenapa? Karena mereka sedang belajar bagaimana kalau ada masalah, cara menghadapinya. Kenapa? Kontrol diri itu diajarkan dengan pola asuh supaya agresinya tidak keluar. Ya Bu, jadi kalau misalnya ada agresivitas itu, dia tidak dipengaruhi langsung oleh pola asuh, tapi pola asuh itu mempengaruhi kontrol diri, sehingga kedekatan orang dewasa di usia itu yang mampu mengajarkan anak untuk mengkontrol dirinya, sehingga perilaku nanti yang negatif dia mulai terkurangi. Ibu, putra bunda yang kelas 3 dekat sama ayahnya, nggak pede ngomongnya. Agak dekat, agak enggak, ya Bu ya. Ya pokoknya on off Pak. Ibu yang baik, saya pernah sampaikan bahwa kesalahan kita selalu pada usia rawan. Jadi kalau permasalahan remaja ke atas itu rata-rata bermasalah dari periode sebelumnya. Contoh, kalau ada anak remaja buat ulah luar biasa, saya yakin betul dia bermasalah di usia 07 tahun. 07 tahun, semua anak itu mendekat kepada kedua orang tuanya. 8 sampai 14 itu separuh mendekat, separuh menjauh. 15 insya Allah 85% menjauh. Ayah bunda yang sudah punya anak SMP, kalau dia itu sekarang menjauh atau mendekat? Ngobrol itu sehari paling berapa menit? Betul nggak sih? Nyebelin ya. Lebih nyaman dengan benda kotaknya di kamarnya. Dan dia kalau telepon sama temennya tuh ketawanya luar biasa. Tapi kalau ngobrol sama orang tuanya, hahe gitu doang. Kenapa? Karena mereka sudah merasa dunia gue tuh begini. Tapi dikala mereka usia 07 tahun, mereka semuanya mendekat, kita menjauh. Nanti usia 8 sampai 14 mereka sedang berusaha mendekat tapi juga berusaha menjauh. Kita nggak semakin mendekat, tinggal menunggu saja waktunya. Ya, kalau ada kita diuji oleh anak-anak, pasti kita Rabbana zalamna anfusana. Yakin ini untuk apa? Karena mereka minta waktu dari kita. Mereka yang kasus bully, mau yang di Sukabumi, mau yang di Kediri, mau yang di Jawa Timur yang sampai bunuh diri, anak pedagang bubur, mau yang di mau yang di Bogor, hampir dicek kedekatan dengan ayahnya sangat sedikit. Kenapa? Makanya dia nggak mau ngomong ayah bunda. Aku tadi dihina, dia nggak ngomong. Aku tadi diginiin, nggak bicara. Halo. Jadi kalau ini tidak percaya diri, sulit bercanda, sedikit teman, anak-anak yang sama ayah dia lebih mudah bergaul. Saya mau tanya, bunda di sini ada yang dulu waktu kecil dekat sama ayahnya? Jujur, dekat banget. Di pangku. Kalau ayah-ayah wajahnya nggak dekat soalnya kalian. Maaf ya. Benar nggak Pak? Dimarahi, berantem, jarak dekat, ya kan Pak? Ya itu. Tapi kalau bayi yang dekat, luar biasa Bu. Kekuatannya hebat, kesabarannya luar biasa. Bunda yang dekat sama ayah dulu di usia di bawah 70 tahun, digendong, dipangku, jalan-jalan, dipeluk, dicium, insya Allah hari ini lebih banyak mengalah sama suami. Ya kan? Dapat suami teh egois. Coba, tapi saya nggak ngomong ayah ya. Ya, saya ngomong
tolong ibunya, tapi jangan tunjuk jari itu suami saya, jangan. Ini relate nih. Jadi orang tua yang dulu dekat, ibu-ibu yang dekat banget sama ayah, hari ini punya suami tidak romantis, egois, ya kan? Ngerayu jarang, menghina temennya banyak. Ya kan Bu? Kalau sakit manja banget. Pokoknya jangan pernah pengen ganti. Insya Allah hasilnya nggak jauh juga dari itu. Kenapa? Karena proses pendewasaan, proses cinta yang didapatkan oleh ayah yang hebat akan menjadikan amal yang luar biasa di kala mereka menikah dengan berbakti pada suaminya. Jadi nggak usah deket sama perempuan dong Pak. Takut anak saya jadi korban suaminya. Ya nggak gitu mikirnya artinya. Oh berarti anak-anak yang dekat sama ayah itu dia mampu kuat untuk menghadapi masalah. Terus mampu sedikit romantis sama suaminya. Abi kalau sakit gak usah kemana-mana. Udah mau masak apa? Jengkol. Jadi coba yang gak dekat sama ayahnya, yang dari kecil berantem sama ayahnya, menikah. Suaminya sakit, Bu kok gak ditunggu ya? Aku udah minum obat. Makanya istirahat. Kata suami, ya Allah, istri saya mandiri Bang. Dulu saya suka karena mandiri, tapi sekarang gimana ya Bang? Bu milih yang mana Pak? Jadi kalau ayah punya istri yang kayak gitu, ya gitu. Karena memang beliau juga kurang dicintai ya. Maka ayah kalau punya istri yang model kayak gini, maaf ya, tapi jangan ngaku ada soal wajahnya di sini. Kalau punya ada istri yang kalau ngomong teh enak gitu ya, kita lagi sakit habis badminton keringin makanya sana kerokan di lapangan malah gitu ya, misalkan gitu kan. Dia butuh apa? Cinta. Karena di usia terbaik ini dia tidak mendapatkan cinta itu. Maka setelah dia dewasa dan menikah, dia mengambil butuh banget. Makanya kalau mengguli suami itu kayak bahagia banget rasanya. Gimana? Gak punya kan suami istri kayak gitu Pak. Tapi gak apa-apa kalau istrinya kan. Ya Ustaz ya. Makanya namanya istri Pak, bukan wantri. Salah, bukan iswan, bukan istu, bukan isfor. Istri kan. Siap-siap yang tri apa yang wantri? Oh masih lama ya. Ada yang punya anak perempuan? Ya. Ini dampak berhubungan secara fisik, sakit berkelanjutan, sulit tidur, terkadang muntah, sering mual, luka-luka di tubuh, lemah. Maka yang baik kalau punya anak SD sebelum tidur mesti selesai dulu masalah yang kemarin. Dari SD kelas 6 sampai usia TK, kalau mau tidur sebaiknya selesai masalahnya. Lewat apa? Lewat ngobrol. Kalau anaknya perempuan boleh nggak Pak ditemenin? Boleh, tapi nemeninnya duduk, tidak boleh tiduran. Soalnya kalau nemenin sambil tiduran, insya Allah tidur duluan. Betul nggak sih? Berarti gimana? Duduk, pakai kursi di depannya, yang namanya tidur, duduk. Bacain dong cerita boleh, tapi duduk, tidak boleh ikut tiduran. Ayo keluarin ayah yuk. 2 malam 5 menit udah taksin ayahnya. Makhluk suruh ya kan? Harus tuntas. Kenapa? Kalau tidak tuntas itu yang berpotensi menjadi nanti kalau dewasa dia merasa ada luka dalam pengasuhan, dia merasa inner child. Kenapa ada inner child? Kenapa merasa luka pengasuhan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan jawaban dari penderitaan yang mereka rasakan. Jadi kalau bunda ya kepengen anaknya tidak menyalahkan nanti kalau kita sudah meninggal. Nanti kalau kita anak-anak sudah dewasa tidak menyalahkan pengasuhan kita, maka tolong temui dia. Kemudian selesaikan semua masalah, jangan sampai lewat dari 3 hari. Sebenarnya kalau di Islam itu 1 hari ya. Kalau orang lain 3 hari. Karena itu yang akan membuat
dia merasa dirinya adalah pihak yang teraniaya. Contoh, ya beliin itu dong ya HP. Kemarin kan baru beli 15 juta. Kamu boros banget. Cari duitnya susah. Jangan bisa suruh minta. Akhirnya pergi. Dia terluka. Kenapa sih? Ayah, aku kan minta baik-baik. Oh, jawabnya minta. Dan itu ayahnya pulang, itu tidak recall lagi, tidak diomong lagi, diulang lagi, tidak memberikan alasannya, maka itu akan berdampak pada luka nanti setelah dewasa. Jadi sebenarnya luka pengasuhan dan merasa ingat saya itu atau penderitaan di luar itu akan selesai bila ada komunikasi yang baik di rumah. Itu ya Bun ya. Nanti malam anak yang kelas 5. Oh aduh, kamu ini kakinya kenapa kan? Kok biru? Iya Pak, tadi berantem. Oh berantem? Sama siapa? Sama Mego, toncok palanya Beno. Tapi kenapa ditonjok? Iya, soalnya kamu beli menjelakin Abi. Udah bilang jangan jelangin, ngomong terus, tonjok, keluar darah rumah. Gitu. Terus apa yang kamu rasakan? Puas. Sekarang kasihan. Waktu itu memang kenapa kasihan? Karena sakit banget loh Pak. Tapi aku udah minta maaf. Terus enggak sih, aku gak mau mukul lagi lah. Masya Allah. Makasih ya. Semoga Allah jadikan kamu anak yang baik. Selesai. Ini mau tidur tuh kan, kata mama jangan berantem. Astagfirullah. Itu kan anaknya komite. Itu yang menjadi luka setelah dewasa. Sama dengan proses kuliah ini. Kalau anak mendapatkan sesuatu kemudian tidak tuntas di rumah, selesai dia nanti akan berdampak sampai dewasa. Kalau dia berdampak maka dia akan mengikuti perilaku itu. Karena semua perilaku yang tidak disukai tapi dipendam berpotensi besar untuk dia lakukan. Ayah yang dulu sering digebuk sama orang tuanya, hari ini kalau marah insya Allah ikut pukul. Bunda yang dulu kalau sering dimarahin sama orang tuanya, dicubit dan lain-lain, kalau sekarang marah, ya nyubit. Habis nyubit, anak tidur minta maaf. Maafin papa, besok nyubit lagi. Kenapa? Perilaku yang kita tidak sukai itu akan ditiru oleh kita. Makanya pembuli yang banyak itu bukan korban, tapi saksi dari pembuli. Korban bully kalau kuat, dia akan berpotensi menjadi pembuli 2 kali lipat lebih kejam daripada pembuli yang awal. Tapi saksi dari orang yang dibully, saksi dari pembuli itu yang tidak pernah diteliti, jarang banget. Nanti boleh buka jurnal, jarang sekali mereka melihat tentang saksi-saksi dari pembuli. Pelaku pelecehan seksual, kekerasan seksual, hampir rata-rata dia melihat sesuatu. Berarti saksi. Boleh cek. Mereka yang melakukan perilaku menyimpang itu juga awalnya nonton. Mereka yang masukin, pantatnya pakai pensil beberapa kali di SD kelas 6 itu juga karena melihat. Mereka yang melakukan auzubillah mencium kelaminnya temannya itu juga melihat. Itu saksi semuanya, bukan korban. Oh berarti mereka harus selesai di sini. Apa? Menjelang tidur di hari itu harus sudah tuntas. Mereka harus membicarakannya dan permasalahan itu sudah ada solusinya. Mereka yang korban itu yang tadinya tidak mudah menangis kadang-kadang menangis sendiri. Kemarin kita sampaikan ya nangis ya, yang anak di seputar sini Pak, ya dia hari ini kerjaannya menangis Pak. Tiap malam dia menangis, kenapa? Karena dia dari SD, jadi 4 dari SD
kelas 4. Anak ini sudah setiap hari menonton pornografi, setiap hari sampai hari ini tuh udah kelas 2 SMA dia harus masturbasi. Karena anaknya soleh, hafalan Qur'annya bagus, dakwahnya bagus, dia menangis setiap malam karena dia takut dosa, tapi dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Kenapa? Awalnya saksi. Saksi apa? Nonton sama ibunya, nonton film horor Indonesia yang bajunya keren. Kalau dulu Susana Pak. Dia diam, menurut ibunya biasa. Tapi dia setelah pergi, ibunya pergi dia sendirian, dia berselancar yang pikirannya di kemana-mana. Akhirnya dia semua, bahkan anak ini bilang, Pak Mego, semua film yang katanya ada saya buka. Saya 7 tahun sampai hari ini. Orang tuanya nggak tahu alasannya kenapa. Taunya malam-malam suka nangis. Orang tua taunya kadang-kadang dia teriak. Orang tua taunya kadang-kadang dia mukulin kepalanya. Maka dibawalah ke psikiater. Tapi nggak bicara kenapa dia begitu. Setelah ketahuan baru, oh ternyata dia selain ketakutan atas dosanya karena dia melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Ini kenapa sampai 7 tahun? Karena nggak pernah bicara. Kenapa dia berdampak sama 7 tahun? Karena dia tidak percaya, tidak ada trust sama kedua orang tuanya. Lanjut ya. Gimana? Lanjut ya, Bu? Masih boleh kan? Tetap bosan. Ciri-ciri pelaku bully itu fokus pada diri sendiri, kurang empati, kemampuan sosial buruk, sulit memahami emosi diri, sering merasa tidak aman. Jadi pelaku bully sebenarnya komunitasnya nggak banyak. Mereka kalau sendirian nggak berani. Pelaku bully itu, mereka selalu apa? Selalu harus dengan komunitasnya. Pernah nggak lihat bully dia sendirian? Anak saya dibully. Di mana? Di kelas sama siapa? Sama Mego doang. Nggak ada. Sama Mego dan teman-temannya. Ya Bu. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita nanti untuk berikan pijakan? Bisa. Salah satu pijakannya nanti kita akan bahas supaya anak-anak itu di sekolah itu sekolah yang ramah anak dan lain-lain, maka berkelompoklah mereka. Jadi kalau pulangnya yang tidak dijemput, maaf ya, datang tidak diantar. Kok dikasih tahu semua ya? Padahal saya cuma ngomong keluarnya doang. Berarti masa lalunya keren lagi. Salah. Aku gatok kelapa ya. Jadi kalau dia berkelompok seperti di Jepang, seperti di Finland, seperti di negara-negara maju, kenapa mereka itu tidak diantar? Karena mereka selalu berkelompok. Ada 3 orang, ada yang jadi pemimpin, ada 4 orang, ada yang jadi pemimpin. Kenapa kita tidak lakukan itu? Jadi kalau ada anak yang tidak diantar, bukan dia laku, maaf ya, tidak dijemput juga, maka bantu dia untuk berkelompok yang sama, kemudian pilih menjadi imam. Yang kadang-kadang kita tidak lakukan atau belum melakukan kecuali disangka. Saka sudah ya Pak? Insya Allah ya Pak ya. Nanti ya, kayaknya ya. Itu. Anak-anak kurang empati. Kenapa anak ini pembuli itu kurang empati? Bagaimana mengukur anak ini kurang empati atau tidak? Empati itu selalu dimulai dari penderitaan sebenarnya Ibu. Bunda yang dulu sekolahnya jalan kaki, ayah yang dulu ongkosnya cuma pas-pasan, hari ini melihat orang menderita itu kasihan banget. Kan? Tapi mereka yang sering dikritik, empatinya rendah. Disalahin terus. Ingatkan yang pernah saya sampaikan dulu. Bangun subuh disalahin karena terlalu siang. Duduk makan disalahin. Ya Allah deh belum mandi sudah makan. Dia mandi disalahin, astagfirullahaladzim basah semua. Dia pakai baju disalahin, mau kemana pagi-pagi? Kata dia, nonton TV salah, tidur salah, main salah.
mengeluh setiap hari itu, maka empatinya rendah. Kenapa? Karena dirinya jarang dihargai. Sekarang insya Allah empatinya keren-keren. Makanya ada berbagi, betul ya Bu? Pak Hasan, di sini kelas 5 dan kelas 6 sudah mulai, ini maaf ya, sudah mulai cinta muslim, gerakan cinta sesama dengan cara mendoakan di rumah sakit? Belum ya? Kira-kira kalau nanti ada, boleh Pak, boleh Pak. Ya Pak Miko, sambil jawabnya. Untuk kelas 5 dan 6 biasanya secara personal anak-anak itu sudah kami arahkan untuk mampu mengecek teman-temannya setiap pagi yang tidak hadir. Lalu ketika beberapa hari tidak hadir, kita lakukan pendekatan untuk mereka mulai mau berpersepsi dan merencanakan terkait dengan kunjungan ke rumah sakit, ya, termasuk di beberapa kasus di kelas 5 tahun kemarin. Dan akhirnya sih secara mandiri anak-anak menengok, walaupun tidak semuanya, karena balik lagi kelas 5 itu berkelompok. Ya tadi ya, supaya nggak jadi jalangkung. Ya, karena kan maksud sampaikan waktu di kelas 5 pun mereka tuh udah mulai grouping. Ya, karena kan cocok-cocok kan. Ya, pesan sampaikan seperti ayah bundanya juga bunda-bundanya juga kan ketika parenting pasti punya circle-nya. Ya, jadi seperti itu juga yang mereka lakukan. Yang circle-nya ditengok, yang bukan circle-nya itu nggak ditengok. Makanya kalaupun nanti untuk sekolah mungkin jadi masukan ya Pak Jis ya. Jadi kedepannya bisa jadi suatu hal yang positif untuk program tadi ya, menjadikan kita bisa lebih melatih empati dari proses itu juga, mudah-mudahan bisa menggunakan pasangan. Itu Pak Miko, terima kasih atas pengingatnya. Iya, alhamdulillah, makasih ya Pak Hasan, Pak Ustadz Aziz. Jadi bahkan kalau di Jepang orang di empati dan kehati-hatian itu sampai ada orang pakai sepeda ditabrakin. Jadi mereka tuh butuh contoh yang real. Ini keren sudah Saka, tapi nggak apa-apa kan saya ngobrol ya Pak, biar kelihatan gitu ya Pak. Maksudnya biar kelihatan saya ngomong gitu. Anak Saka, anak sekolah alam menurut saya sangat luar biasa. Kepedulian mereka, kesempatan mereka untuk eksplor itu luar biasa di Saka, di sekolah alam khususnya ya Bu, karena mereka itu terdidik untuk mandiri dan untuk bisa survive dalam hidupnya. Insya Allah yang nanti lulus masuk SMP ya. Alhamdulillah. Lo kesana lagi ya. Ibu yang baik, andai usia kelas 5, kelas 6 boleh nanti kerja sama guru, maaf ya fasilitas rumah misalkan, dia suka datang boleh sebulan sekali, tapi ke rumah sakit tidak peduli siapa yang sakit, mereka berkelompok, silakan dibagi circle-nya kayak apa, kemudian mereka khusus mendoakan, nanti mereka membuat apa Bu? Membuat laporan tertulis apa yang dia rasakan dan apa yang membuat dia sedih dan apa yang membuat dia bangga dan apa nanti ke depan. Kalau misalnya dari Saka, kenapa? Karena pas 5 kelas 6 itu dia setiap ada aturan pengennya dia melanggarnya. Mereka sedang butuh dirinya diapresiasi, dianggap keberadaannya itu adalah apa? Bermanfaat bagi seorang, membahagiakan orang lain. Dulu hanya mahasiswa SMA yang melakukan kesana. Ibu, ayah bunda, saya mohon maaf, saya boleh cerita. Rumah sakit Katolik, kenapa pelayanannya itu sangat manusiawi? Tapi merawat rumah sakit yang katanya Muslim, kenapa pelayanannya begitu? Dan jutek, ya, pengen ditolak kepalanya sudah. Kenapa kok mereka? Kenapa padahal itu pelajaran yang kita dapatkan? Kenapa mereka yang melakukan? Gajinya 400.000 sebulan, tapi mereka kalau ada orang sakit, Bapak boleh saya mandiin? Apa-apa kami aja yang mandiin, nggak apa-apa suster, nggak apa-apa, tersenyum.
senyum, mereka mandiin. Bahkan beberapa rumah sakit Katolik, boleh ibu kami doakan. Lah kita yang muslim, kapan kita punya waktu untuk seperti itu? Dari kapan? Apa nunggu anak kita itu gede dulu? Apa nunggu di usia ini? Ini usia terbaik. Mereka nanti dianggap seorang keren. Dari mana kakak? Dari Saka. Kelas berapa? Kelas 5. Masya Allah. Besok anak saya 7 tak masukin Saka semua. Ininya gak peduli kenal atau tidak. Mereka datang berlima di pagi. Yang satu ke rumah sakit sama, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Setiap hari Jumat, ada yang Jumat berkah, ada yang gerakan cinta masjid, ada yang gerakan cinta sesama. Maka kamu ke digilir. Kemudian dipimpin oleh salah satu anak. Ada fasilitas satu. Boleh Bapak Ibu saya doakan. Yang sakit siapa? Ini cucu saya. Oh, sakit apa? Sakit kurang. Wah, apa tanu? Dia akan berkesan insya Allah sampai dewasa. Nanti pulang, nanti Fasina bicara, tadi kalian lihat apa? Ada sakit apa? Bagaimana kalau keluarga Anda begitu? Bagaimana kalau saudara Anda begitu? Bagaimana kalau kamu melakukan itu? Apa yang kamu rasakan? Maka dia akan mencoba berhati-hati dikala dia nanti menyakiti orang lain. Tapi ini yang mahal. Ibu boleh nggak kalau ada kayak gitu? Tapi nambah biaya. Gerakan cinta masjid kalau cuma bersihin doang nggak ngisi kenceleng ya nggak enak, ya kan? Nggak apa-apa bunda, nggak usah banyak-banyak, 1 orang 2,5 juta, 2,5 juta. Anak, mohon maaf ya bu, bunda boleh cek anak bunda kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau yang dimasukin itu gambarnya itu dan warnanya pink, itu dia begini, gue segini. Biarin ini belajar, dirinya merasa bermakna, bagian dari kemanusiaan. Ya saya bidang Saka dari dulu saya lihat luar biasa kalau untuk kemanusiaan. Tepuk tangan untuk Saka. Betul ya bu, setuju ya, nanti ngobrol sama beliau. Jadi kesana ya. Atau gini ya Pak, saya 1 jam sudah bicara ya. Jadi barangkali ada yang nanya, nanti kita lanjutin lagi Pak. Khawatir bosan lihat saya ngomong terus? Ya, baik. Untuk ayah bunda, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Minggo. Mungkin untuk di sesi tanya jawab pertama ini kita buka 1 pertanyaan terlebih dahulu untuk setiap kelasnya saja ya. Jadi nanti kelas 3 1 penanya terlebih dahulu, kelas 4 1 penanya, kelas 5 dan 6-nya 1 penanya. Setelah itu nanti ada materi lagi dari Pak Minggo, baru kita yang belum berkesempatan bisa ditanyakan kembali. Maka mungkin dari kelas 3 dulu ya ayah bunda yang ingin bertanya. Boleh bapaknya, untuk bapak ibu guru mohon dibantu untuk bertanya. Boleh bapak untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, Pak Minggo, selamat siang. Saya Salman dari ayahnya Zia kelas 3 gitu ya Pak. Saya cuma pengen bertanya gini Pak. Kelas 3 ini kan dia memang fase-fasenya yang pulang sekolah, tas dilempar, terus kemudian dia langsung rebahan, langsung istilahnya kayak fase malasnya itu luar gitu ya. Ya. Sedangkan rumah kita kan jauh nih Pak, yang harus antar jemput dan pagi-pagi itu memang rutinitasnya itu harus segera dilakukan gitu. Entah ya dia mau tidur, kemudian sholat subuh dan segala macam. Dengan kondisi kayak gitu kan kadang orang tua itu tertrigger ya Pak ya. Maksudnya kayak dia memang harus punya rutinitas yang terjadwal dan jam segini dia harus selesai ini, kalau enggak dia jemputannya enggak sampai gitu. Nah
tadi kan Bapak bilang sholat subuh kemudian ibunya tuh sering istighfar gitu semuanya. Astagfirullah gitu. Tapi itu lebih ke arah bagaimana dia harus menyelesaikan tugasnya secepat mungkin gitu. Dengan kondisi anak itu masih seperti itu gitu Pak. Nah, pertanyaan saya adalah ketika memang orang tua itu sudah melakukan seperti itu dan terkadang kan orang tua juga minta maaf gitu ya Pak. Minta maaf tapi nanti diulangi lagi sama anaknya, minta maaf diulangi lagi sama anaknya. Sebenarnya sih sikap orang tua itu seperti apa ya Pak ya? Apakah memang sikap seperti itu tuh bagus atau enggak? Yang pertama. Yang kedua, apakah ketika memang kita ngasih tahu terus kemudian kita maaf dan menjelaskan terus dia dilakukan lagi gitu ya, apakah nanti anak itu juga memandang oh ya udah gitu orang tuanya juga nanti akan minta maaf gitu, atau mereka akan menganggap bahwa oh ya udah ini akan adalah hal yang biasa gitu, dan itu bagaimana Pak solusi yang seharusnya bisa ditutup gitu Pak, supaya biar anaknya itu paham gitu kondisi bahwa sebenarnya kita juga sedang membuat ritme supaya dia bisa masuk sekolah juga tepat gitu, tepat waktu, dan melihat kondisi anaknya yang kelas 3 juga masih kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ayah Salman atas pertanyaan. Untuk Pak Minggu mau langsung dijawab apa ditahan dulu Pak? Ya, untuk pertanyaannya langsung dijawab oleh Pak Minggu. Enggak, Pak Minggu. Baik, sebentar yang lain ya Bu. Terima kasih yang bertanya ya. Semoga menjadikan anak ayah anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab. Perempuan itu kalau di rumah suka ngomel, bermasalah enggak? Makanya anak-anak itu kalau diomelin ibunya itu gak ada yang takut Pak. Benar nggak sih Bu? Boleh nggak Pak ngomel? Sok ngomel. Maaf ya Pak. Tapi jangan sampai dari lisannya keluar kata-kata yang negatif. Karena apa? Masa depan anak sangat tergantung lisan ibunya. Seorang ibu, satu perempuan lebih mustajab doanya daripada 40 wali Allah. Perempuan, kamu teh, silakan kalau untuk itu Pak. Maaf ya Pak. Tapi maksud saya, dikala anak-anak itu bangun tidur, ada cara bangunin anak kelas 3 gimana? Tidur ada dua, ada tidur dalam, ada tidur setengah dalam. Kalau bangunin tidur anak, dibangunin dulu, pindah ke tempat yang tidak nyaman, pindah ke lantai Pak. Dari tidur dalam, tidur setengah dalam. Nanti 5 menit dibangunin, insya Allah lebih mudah. Lah ini bangunin langsung ke kamar mandi. Perempuan kalau bangunin Pak, bangun, mereka ke dapur, tidur lagi anak. Bener gak sih? Giliran 10 menit, astagfirullahaladzim, gak bangun kamu.